Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita teruskan kuliah kita, kalkulus lanjut, dengan pokok bahasan uji kekonvergenan deret suku positif, yaitu dengan menggunakan uji rasio ya. Mari kita perhatikan, misalkan kita punya deret UN yang merupakan deret suku positif dan limit N menjadi hingga UN plus 1 per UN sama dengan L. Kita cek 3 kondisi ya. Kondisi yang pertama adalah jika L-nya kurang dari 1. Kalau R kurang dari 1, maka pastinya terdapat bilangan real R sehingga L kurang dari 1. Ingat, limitnya sama dengan L. Oleh karena itu, UN plus 1 per UN ini sama dengan L. Jadi UN plus 1 per UN ini dekat dengan L, tapi kurang dari R. Jadi akibatnya apa? Limit UN plus 1, limit UN plus 1 per UN sama dengan L. L-nya kurang dari R. R-nya kurang dari 1, maka itu akan berakibat apa? Akan terdapat bilangan asli N0 sehingga apa? UN plus 1 per UN kurang dari R. Jadi suku-sukunya itu pastilah kurang dari R untuk suku-suku yang di belakang, atau UN plus 1 kurang dari R UN untuk setiap N lebih besar sama dengan N0. Oleh karena itu, kalau kita kaji lagi ini, UN plus 1 kurang dari L, UN untuk setiap N lebih besar dengan N0. Kita ganti N-nya dengan N0. UN0 plus K itu pasti kurang dari R, UN0 plus K min 1. UN0 plus K min 1 pasti kurang dari UN0 plus R, UN0 plus K min 2. Sehingga R kuadrat UN0 plus K min 2. Kalau kita teruskan, akan kita berakhir di kurang dari R pangkat K UN0. Sehingga apa? Deret dari K sama dengan 1 tak hingga UN0 plus K ini pasti kurang dari deret yang ini, UN0, sigma K sama dengan 1 tak hingga R pangkat K. R-nya antara 0 dan 1. Kita teruskan. Kita tadi punya apa? Kita punya bahwa deret K sama dengan 1 sampai tak hingga UN0 plus K kurang dari UN0 sigma K sama dengan tak hingga R pangkat K ya. Kita cek sekarang, karena deret ini, deret R pangkat K merupakan dari geometri dengan rasionya nilai mutlak R sama dengan 1, maka deret sigma K sama dengan tak hingga R pangkat K dia konvergen. Sehingga dengan sifat kekonvergenan deret diperoleh UN0 kali sigma N sama dengan 1 hingga RK dia konvergen. Jadi ini konvergen. Kemudian kalau dikalikan dengan UN0 dia tetap konvergen. Oke. Nah, kita gunakan uji perbandingan langsung. Kalau ini konvergen, ini pasti konvergen. Ya, ini konvergen. Ekornya konvergen. Ya, ini kalau ekornya konvergen, maka deretnya menjadi konvergen. Oke. Kita lanjutkan. Jadi kalau L-nya lebih besar dari 1, maka deretnya, kalau L-nya kurang dari 1, deretnya konvergen. Kita lihat sekarang misalkan yang kasus yang kedua. Kalau L-nya lebih dari 1, maka terdapat bilangan real R sehingga L-nya lebih dari R lebih dari 1. Ingat, limit UN plus 1 per UN kan sama dengan L. Berarti pasti suatu saat ekor dari barisan UN plus 1 per UN itu akan melampaui R. Jadi ini, limit ini, harga L akan lebih besar dari L, lebih dari R, lebih besar dari 1, maka akan terdapat N0 elemen N sehingga UN plus 1 per UN lebih besar dengan R, atau UN plus 1 lebih dari R UN. Untuk setiap N lebih besar dengan N0.
Kalau N-nya kita mulai diganti dengan N0, akan berakibat apa? UN0 plus K lebih dari L R UN0 plus K min 1. Yang ini pasti lebih dari R N0 plus K min 2. Hingga jadi E kuadrat. Berakhir di R pangkat K UN0. Apa yang diperoleh? Maka deret ini, mulai K sampai hingga UN0 plus K, pasti lebih dari deret yang ini. Ingat, R-nya lebih dari 1. Yuk kita lihat, kita tulis lagi ya. Di sini integral. Deret K sama dengan hingga UN0 plus K, ini kan lebih besar dari UN0. Deret K sama dengan hingga R pangkat K. Deret ini, deret geometri, R-nya lebih dari 1. Apa akibatnya? Nah ini salah ya, ini seharusnya tidak bukan 1 sadar R ya. Ini keliru, mestinya ini R lebih dari 1, ini nggak ada, yang ini nggak ada ya, yang ini tidak ada. Jadi ini deret geometri, rasionya lebih dari 1, akibatnya ini divergen. Karena ini divergen, maka dikalikan UN0 dia jadi divergen. Berarti ininya juga divergen. Karena ekornya divergen, maka deretnya sendiri juga divergen. Ya. Nah, ini kasus untuk L lebih kurang dari 1 dan L lebih dari 1. Apa kemudian yang terjadi? Apa yang terjadi kalau L-nya sama dengan 1? Yaitu limit UN plus 1 per UN sama dengan 1. Kita coba ke kasus deret ya. Saya punya deret N per N plus 1. Deret ini pasti deret divergen. Kenapa? Karena limit UN-nya sama dengan 1, tidak sama dengan 0. Oke? Tapi kalau kita hitung limit UN plus 1 per UN, hasilnya adalah 1. Jadi kalau L-nya 1, deretnya bisa apa? Bisa divergen. Oke? Kita ambil contoh yang lainnya. N per N pangkat 3 plus 1. Deret ini deret konvergen. Ingat ya, ini yang mendominasi siapa? Super N pangkat 2. Super N pangkat 2 itu deret apa? Hiperharmonik. P-nya berapa? 2. Lebih dari 1. Lalu kalau Anda hitung, ini jadikan uji perbandingan limit. Ini jadikan UN, dibagi dengan super N pangkat 2, hasilnya pasti sama dengan 1 antara 0 sampai tak hingga. Jadi karena ininya konvergen, karena sigma super N pangkat 2 konvergen, ini juga ikut konvergen. Tetapi limit UN plus 1 per UN sama dengan 1. Anda bisa hitung ya. Nah, coba lihat. Ternyata kalau limit UN plus 1 per UN sama dengan 1, maka deretnya itu bisa konvergen, bisa divergen. Jadi kalau begitu maka untuk L sama dengan 1 tidak dapat disimpulkan apakah dia konvergen atau divergen ya. Nah, kita lihat sekarang. Misalkan jika limit UN plus 1 per UN N mulai hingga sama dengan R, UN-nya positif. Jika R kurang dari 1, jika limitnya kurang dari 1, maka deretnya konvergen. Jika limitnya lebih besar dari 1, maka deretnya divergen. Ya, yuk kita teruskan. Langkahnya gimana? Langkahnya adalah cari limit UN plus 1 per UN. Kalau limitnya kurang dari 1, dia konvergen. Kalau limitnya lebih dari 1, dia divergen. Kalau 1 tidak dapat diujikan, dapat digunakan uji rasionya ya, maka Anda harus pakai uji yang lainnya ya. Nah, kita ambil contoh misalkan selidiki konvergen deret sigma N sama dengan 1, N per 3 pangkat N. Kita cari limit UN plus 1 per UN-nya, ternyata ketemu sepertiga, kurang dari 1, berarti dia konvergen ya. Kemudian yang ini, N faktorial per 2N faktorial. Kalau kita limit UN plus 1 per N-nya kita hitung, ketemunya 0, kurang dari 1, berarti dia konvergen. Oke? Nah, saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Silakan kerjakan soal latihannya di bahan ajar, kemudian masukkan ke tempat penugasannya. Kita diskusikan waktu kuliah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.